Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Arise. Kali ini gue bakalan bahas soal KVK4. Apa sajakah yang kalian perlu lakukan? Mari kita mulai. Jadi di sini kita ambil informasinya dari Kingdom 1 karena gue punya akunnya di situ, dan di sini tampilan dari KVK 4 atau temanya ini adalah Conquest Season and Judgment. Jadi di sini sekarang kita memiliki 4 tim, yang dimana dalam setiap tim itu ada 2 kingdom yang diikutkan, dan pemilihan 2 kingdom ini itu murni dari sistem atau dari development. Jadi tidak seperti KVK 3 yang dimana kita dibagi berdasarkan dari pilihan kita juga gitu. Jadi di sana nanti ada level-level tertentu dan kalian bisa lihat jenisnya seperti apa di video yang sudah beredar ya. Dan untuk konsep keseluruhannya mungkin memang tidak terlalu jauh dengan KVK 3, jadi seharusnya lebih mudah untuk dipahami. Cuman perbedaannya ada di bagian timnya saja dan juga map yang baru sih. Oke, untuk KVK nya di hari pertama itu kita mengalahkan Crystal Wolf atau bisa disingkat CW, dan itu poinnya 10.000. Dan alurnya seperti apa? Alurnya seperti ini. Dan di sini kita tugasnya adalah merally Crystal Wolf ini sehingga kita mendapatkan poin sebesar 1.500.000, dan setiap stake-nya itu ada istilahnya rank. Jadi setiap stake selesai nanti masuk ke stake 2 nya bakalan kita dilihatkan pemenang dari pertama. Jadi emang ada sistem rank dari setiap stake, dan hadiahnya juga ya seperti yang sudah rilis dari setiap stake-nya itu ya. Ini stake yang pertama. Stake kedua itu adalah pelatihan, dimana targetnya itu adalah 1.500.000 poin, dan melatih pasukan juga sama. Silakan kalian maksimalkan rinciannya sebagai berikut ini ya. Lalu di stake ketiga itu untuk mount. Jadi stake ketiga itu mount, dimana kalian total penggunaan dari point trap, terus hand aptitude, experience elemental mount, dan juga perubahan dari skill atau wall 3D itu poinnya beda-beda. Dan jadi kalau misalkan kalian punya wall 3D yang nggak kepake, ya simpan aja dan kita taruh di sini. Jadi kalian bisa memilah dan memilih ya mana saja yang mau diinvestasikan di stake ketiga ini. Seperti biasa targetnya adalah 1.500.000 poin, tapi kalau pengen masuk rank berarti kalian harus melebihi dari target itu. Dan ya seperti inilah tampilannya. Lalu di sini stake keempat itu adalah pembuatan equipment.
dan pembuatan equipment poinnya itu berbeda-beda. Jadi kalau sudah sekarang equipment yang dasar itu nilai poinnya sangat-sangat kecil, jadi udah nggak ada nilainya, malah menurut gua pribadi itu udah dianggap nggak ada nilainya. Jadi minimal kalian itu sudah equipment legendary untuk monster, jadi harusnya udah nggak ada alasan lagi ya buat kalian yang sudah masuk KPK 4 tapi equipment legendary monster aja nggak ada. Itu kayak gimana ya, kayak belum pas banget gitu. Jadi minimal kalian di KPK 4 itu punya 1 atau 2 pitches legendary blessing, bukan legendary monster lagi. Dan untuk rincian poinnya seperti ini, dan juga untuk rincian quest stack ini juga seperti ini. Targetnya seperti yang seperti sebelum-sebelumnya, yaitu adalah poin 1.500.000. Kalau misalkan kalian masuk rank, berarti kalian harus dapat poin lebih tinggi dari itu. Dan sekarang di poin terakhir, yaitu adalah perolehan dari semuanya, akumulasi dari yang stack 1 sampai stack 4. Yang bikin beda di stack terakhir ini adalah yang kalau misalkan kalian membandingkan sama kayak VR stack kelima, jadi fokusnya di summon ya. Kalau di sini, kalau kalian pengen cari poin utamanya itu ada di summon dulu. Jadi di summon dan juga penggunaan gems dan hal-hal yang berbau tentang hero. Jadi di stack kelima di KPK juga sama dengan stack kelima yang ada di VR. Dan di situ berarti pembuatan equipment legendary, terus juga hal-hal yang dari sebelumnya itu juga ada tapi dikurangi poinnya. Jadi kalau sekarang equipment legendary apa saja poinnya sekian, sedangkan kalau di stack pembuatan equipment atau stack ketiga, setiap equipment itu beda-beda poinnya. Cuman kalau di stack 5 ini semuanya sama. Dan untuk konsumsi tentang mon dari Hunt, Push Wall Tree, Yeo dan sebagainya, itu juga dapat potongan poin seperti itu. Jadi di stack 5 ini lebih banyak poin aslinya itu ada di hero, summon, dan gems. Sisanya itu sama seperti yang stack sebelumnya, cuman dapat potongan. Makanya buat kalian stack 1, 2, 3, 4 itu maksimalin semaksimal mungkin sesuai dengan persiapan kalian. Kalau misalkan kalian pengen masuk ke rank, berarti kalian harus fokus salah satunya kalau kalian free to play. Jadi salah satunya kalian fokuskan, misal nyari poinnya kalian sudah nabungnya di bagian equipment, ya udah gitu. Berarti nanti jangan sebelum KPK jangan lempar dulu, tapi penempaan untuk equipment yang tingkat tinggi itu ketika KPK. Jadi kalian bisa masuk ke ranked, karena hadiah ranked itu lumayan tinggi juga ya. Di sini kalau untuk hadiah ranked-nya sendiri, untuk hasilnya kalian bisa lihat ini adalah hadiahnya. Ini hadiah ranked untuk 200 teratas di setiap stacknya, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Apalagi kalau misalkan kalian butuh untuk elemental experience-nya juga lumayan tinggi. Dan ya minimal kalau misalkan kalian ngejar ranked, berarti kalian harus masuk di top 10 atau top 15 biar mendapatkan hasil yang oke. Jadi kalau misalkan yang lain, kemungkinan besar kalian kalau cuma
memenuhi kuota itu ada di 100 besar ya, kalau kalian memenuhi kuota. Kalau di sini kita bisa lihat dari contoh, ini peringkat yang bagian make the army rise. Jadi peringkat keseluruhan ya, yang tadi stake stake ke-5, dan kita lihat di sini stake ke-5 kalau misalkan kalian yang cuman nyelesainya di 1.500.000, kalian itu pasti masuknya ada di, bahkan nggak masuk top 100 ternyata ya. Kalian masuknya itu di top 200 saja minimal 2,6 juta. Itu kalau misalkan kalian pengen join di top 200. Makanya kalau misalkan pengen masuk ranked, minimal ya kalian sudah persiapan dari jauh-jauh hari. Terus juga di sini yang diperebutkan tetap sama, event dalam artian buffnya, dan buffnya itu bakalan dibagi berdasarkan timnya, dan dari borgol ini biasa ada peluangnya 1 sampai yang nilai skor 10, dan penggunaannya adalah kalian menabung semua borgol yang kalian dapatkan sampai di stake ke-5 atau hari ke-9. Ketika kalian sudah masuk ke hari ke-9, baru kalian istilahnya klaim semua hadiahnya yang dari borgol untuk mendapatkan poin tim keseluruhan dan poin personal keseluruhan. Dan poin personal ini kalian bisa ada rank juga, dan sistemnya ranknya seperti ini, dibagi 2. Ada peringkat tim ini, dan juga ada peringkat personal. Kalau misalkan poin yang tadi dari segi peringkat personal itu memiliki syarat harus masuk 500 teratas dan skornya minimal 200. Yang ini minimal kalian dapat 200 borgol sih maksudnya, kalau misalkan pakai yang apes. Kalau misalkan dapat yang gacor kan nggak butuh 200 ini borgol, tapi lebih sedikit juga bisa. Dan untuk hadiah tim ya lebih ke peningkatan attack-nya. Jadi udah paham ya, attack itu pasti selalu dapat buff-nya, tapi buff yang lain belum tentu dapat buff. Namanya buff HP, lalu buff defense. Yang paling sering pasti dapatnya adalah buff attack. Jadi kita sebenarnya nggak kekurangan buff attack kalau selama KVK. Dan untuk poinnya sendiri di event ini, kalau yang pertama ini kan KVK 4 perdana ya bisa dibilang. Di sini untuk poinnya di 200 terakhir itu 200 terakhir, di 500 terakhir dia poinnya ada di angka, harusnya sih kalau kalian rajin bisa masuk 500 teratas dong. Nah di sini di 500 teratas itu 382, anggap 400 itu gampang banget ya untuk dideketin ya. Asalkan kalian fokus semua stack tadi itu sampai maksimal alias targetnya 1.500.000 poin, kalian pasti bisa masuk lebih dari peringkat 500 besar. Dan apalagi kalau misalkan kalian masuk ke bagian ini, skor untuk apa istilahnya rank stake, dimana rank stake itu hadiahnya kalian bisa dapat borgol tadi dalam jumlah nih
masuk 200 besar aja kalian dapat tambahan 25. Jadi kalian secara nggak langsung, kalau kalian masuk ke top 15 sampai top 20, kalian bisa mendapatkan 125, dan itu membedakan kalian dari rank-rank sebelumnya. Nah, makanya di sini perlunya kalian membuat salah satu dari 5 stack itu. Jadi 5 stack ini kalian harus ada yang masuk rank, entah itu kalian dapat rank dari stack pertama, kedua, ketiga, keempat, atau di stack finalnya di kelima. Jadi tergantung kalian, dan gue sarankan kalian harus mempersiapkan untuk masuk rank walaupun satu dari 5 stack ini. Untuk apa? Untuk mengklaim hadiah yang lebih banyak, karena hadiah yang ada di dalam petinya itu lumayan bagus ya. Mulai dari kita peluang dapat Yggdrasil Teo ini, terus juga kita dapat Universal Shard, dan yang paling penting kita ada kemungkinan dapat Elemental Experience juga. Ini gunanya untuk meningkatkan mon kalian. Dan di sini ada juga peningkatan untuk dapat peti ya, peti blessed yang rare. Oke, sisa hadiah yang lainnya juga cukup menarik, tapi yang jadi tolak ukur gua itu adalah dari yang Elemental Experience, atau kalau kalian lagi beruntung ya dapetnya ini shard legendary yang SX atau Yggdrasil Dream, karena ini adalah item-item yang emang sangat sulit dapatnya gitu ya. Oke, itu aja yang bisa gua sampaikan mengenai KVK 4, dan bagaimana persiapan kalian. Tinggalkan komen di bawah, dan juga bagaimana hasil dari pre KVK kalian yang sudah selesai, apakah memuaskan atau tidak. Dan ya, sampai jumpa lagi di pembahasan KVK 4, ketika mungkin gue bakalan nyoratin beberapa kingdom tertentu yang gue anggap sebagai kingdom yang kuat dan emang layak untuk masuk nominasi pengelola KVK. Dan ya, stay tune aja. Selalu perhatikan penjelasan gue sampai akhir kalau kalian gak mau ketinggalan informasi dadakan dari gue. Kurang lebihnya, terima kasih sudah menonton sampai ke titik ini. Dan juga terima kasih sudah share video gua ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya, serta bantu sebarin ke teman-teman kalian. Salam Viking dan bye.